Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan saya Miftahul Umah Al-Fajriyatin, salah satu mahasiswa pertukaran dari Universitas Trunajaya Madura, dan saat ini saya menempuh mata kuliah semantik di Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Teman-teman sekalian, tentunya setiap ujaran yang kita ucapkan itu pasti mengandung makna. Nah, ujaran-ujaran yang kita ucapkan tersebut tentunya ada jenis-jenisnya. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis relasi makna. Jenis-jenis relasi makna. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis relasi makna, ada baiknya kita mengupas sedikit mengenai relasi makna itu sendiri. Nah, relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa satu dengan satuan bahasa lainnya, di mana satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, dan kalimat, serta relasi makna semantik itu sendiri dapat menyatakan kesamaan makna, yaitu pertentangan, ketercakupan, kegandaan, maupun kelebihan makna. Nah, dalam relasi makna ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sinonimi, antonimi, polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguity, dan redundansi. Nah, selanjutnya ialah jenis makna sinonimi. Sinonimi, atau yang biasa kita kenal dengan sinonim, adalah hubungan semantik yang menyatakan kesamaan makna dan bersifat dua arah. Misalnya, seperti kata betul dan kata benar, di mana kata betul dan kata benar ini memiliki makna yang sama, namun memiliki sifat dua arah. Nah, ketidaksamaan makna yang bersinonim ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama ialah faktor waktu. Contoh faktor waktu ini adalah kata hulu balang dan kata komandan. Nah, kata hulu balang ini bersifat klasik, di mana ini digunakan pada masa penjajahan dahulu untuk menyebutkan seorang pemimpin dalam suatu kelompok. Nah, sementara untuk masa sekarang, ini kita lebih menggunakan kata komandan. Kemudian yang kedua ialah faktor tempat atau wilayah. Misalnya, kata saya ini bisa digunakan di mana saja. Sedangkan, jika saya menyebutkan kata beta, beta ini lebih cocok digunakan untuk di wilayah Indonesia bagian timur. Dan kurang cocok jika kita gunakan kata beta ini digunakan pada wilayah Jakarta misalnya. Kemudian yang ketiga ialah faktor keformalan. Nah, faktor keformalan ini misalnya kita menyebutkan kata uang, di mana ketika kita mengumpamakan sebuah benda yang dapat kita tukarkan dengan benda yang kita inginkan atau sebagai nilai jual, itu atau sebagai alat transaksi kita, itu untuk formal kita menggunakan kata uang. Sedangkan untuk non-formal, itu kita menggunakan duit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah faktor sosial. Faktor sosial, misalnya, kata saya ini dapat digunakan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Sedangkan kata aku ini biasanya hanya bisa digunakan terhadap teman sebaya ataupun teman yang dianggap akrab ataupun kepada orang yang lebih muda atau lebih rendah kedudukan sosialnya dengan si penutur. Kemudian yang kelima ada faktor bidang kegiatan. Misalnya kata matahari yang biasa digunakan dalam kegiatan apa saja. Sedangkan kata surya ini lebih cocok digunakan pada ragam khusus, terutama sastra. Kemudian yang terakhir ialah faktor nuansa makna. Misalnya, kata-kata melihat, melirik, menonton, meninjau, di mana
yang masing-masing kata ini memiliki makna uh, yang tidak sama, atau gini, misalnya memiliki makna yang sama, di mana kita melihat terhadap sesuatu benda itu menggunakan mata kita atau alat indera kita, seperti itu. Kemudian, jenis relasi makna yang kedua ialah antonim atau antonimi. Nah, antonim atau antonimi ini merupakan hubungan semantik antara dua ujaran yang menyatakan kebalikannya. Nah, misalnya, kata hidup ini berlawanan dengan kata mati. Nah, dilihat dari sifat hubungannya ini, antonim dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ialah antonim yang bersifat mutlak. Misalnya, kata hidup secara mutlak itu berantonim dengan kata mati. Karena manusia tidak bisa menentukan kapan hidup dan matinya suatu makhluk hidup. Kemudian yang kedua ialah bersifat relatif atau bergradasi. Misalnya, kata besar dan kecil ini berantonim secara relatif karena kita melihat dari perspektif masing-masing individu. Jadi ini bersifat perseorangan. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah antonim yang bersifat rasional. Misalnya, kata membeli dan menjual. Karena kedua kata ini munculnya ini memang harus disertai dengan yang lain. Jadi ada keterkaitan antara membeli dan menjual. Seperti contohnya, saya membeli suatu makanan. Nah, dari kata membeli itu, pasti ada seseorang yang menjualnya. Seperti contoh ujaran, teman saya bertanya, kamu membeli makanan itu di mana? Gitu. Kemudian saya menjawab, oh ini tadi di depan ada yang jual. Nah, seperti itu. Karena ini bersifat rasional dan pasti berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ialah antonim yang bersifat hierarkial. Seperti kata siswa dan mahasiswa. Di mana kedua ujaran tersebut ini berantonim dan namun berada dalam satu garis jenjang, di mana kata siswa ini biasa kita gunakan untuk anak-anak atau remaja yang bersekolah dari jenjang SD hingga SMA. Sementara mahasiswa ini digunakan untuk orang-orang yang menduduki pendidikan pada jenjang universitas atau yang setara. Kemudian yang terakhir ialah antonim menjemuk, di mana antonim menjemuk ini suatu ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Contohnya, kata berdiri. Nah, kata berdiri ini kita dapat pasangkan antonimnya dengan kata duduk, tidur, tiarap, jongkok, ataupun bersila. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah polisemi. Polisemi adalah kata atau suatu ujaran yang memiliki makna lebih dari satu. Umpamanya, kata kepala yang setidaknya memiliki makna ialah yang pertama, bagian tubuh manusia. Jadi kepala ini merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia. Kemudian, seperti contoh pada kalimat kepalanya luka kena pecahan kaca. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kepala ini dimaknai sebagai ketua atau pimpinan. Seperti contoh pada kalimat kepala kantor itu bukan teman saya. Gitu. Kemudian selanjutnya ialah ada homonimi. Homonimi adalah dua buah kata atau suatu ujaran yang bentuknya kebetulan. Ya. Kebetulan sama, namun maknanya itu tentu saja berbeda. Nah, dalam homonimi ini dibagi menjadi dua, yaitu homofoni dan homografi. Nah, apa sih sebenarnya homofoni dan homografi ini? Homofoni ini bisa kita
Katakan seperti yang kita lihat pada contoh ini, homophone di mana pengucapannya sama namun tulisannya berbeda. Seperti contoh kata bank dengan kata bank untuk menyimpan uang, dan bank untuk kita memanggil kakak laki-laki atau orang laki-laki yang lebih tua. Itu contohnya. Kemudian untuk homografi, ya, homografi ini bisa kita katakan penulisannya sama, namun penulisan sama, makna berbeda, dan pengucapannya berbeda. Seperti teras inti dan teras pada bagian dari serambi rumah. Gitu. Kemudian selanjutnya ada hiponimi. Nah, hiponimi ini adalah kata khusus. Gitu. Nah, dalam hiponimi ini terdapat dua penjelasan, yaitu yang pertama hiponim itulah kata khusus, sementara hipernim ialah kata umumnya. Seperti contohnya kata burung. Nah, burung ini merupakan hipernim, di mana kita ketahui bahwa burung ini terdapat banyak sekali jenisnya. Nah, sedangkan hiponimnya ini adalah dapat merpati, gereja, beo, terkukur, perkutut, dan lain sebagainya. Ini merupakan jenis-jenis burung itu sendiri. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ambiguity atau ketaksaan. Nah, ambiguity atau ketaksaan ini adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Gitu. Jadi pada suatu kata ini mampu menciptakan sebuah kegandaan makna, gitu. Seperti contoh buku sejarah baru. Nah, contoh buku sejarah baru ini dapat kita tafsirkan maknanya menjadi yang pertama, yaitu buku sejarah itu baru terbit, atau yang kedua adalah buku itu memuat sejarah zaman baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dan terakhir ialah redundansi. Nah, redundansi ini adalah berlebih-lebihnya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya, bola itu ditendang oleh Dika. Nah, pada contoh bola itu ditendang oleh Dika, ya, ini sebenarnya tidak ada perbedaan makna jika kita mengucapkan bola itu ditendang Dika. Nah, namun pada kata oleh di sini ini dianggap sebagai redundansi atau berlebih-lebihan. Itu. Maka dari itu bisa kita ujarkan dengan bola itu ditendang Dika karena ini langsung mengarah pada seseorang yang melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai jenis-jenis relasi makna. Bagaimana? Sudah mengerti bukan? Saya harap materi yang saya jelaskan mampu bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu disehatkan oleh Tuhan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.